Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya Ramdan Sani. Saya seorang guru SMP di Kota Bandung, tepatnya di SMP Negeri 16 Kota Bandung. Selama perjalanan pendidikan guru penggerak selama 7 minggu sampai modul pembelajaran 1.3 ini, banyak sekali pembelajaran yang saya terima sebagai calon guru penggerak, terutama secara pribadi sebagai seorang guru. Sangat terbuka sekali pengetahuan dasar, mulai dari filosofis, kemudian mengenai hak-hak anak, kemudian mengenai metode-metode pengembangan diri maupun visi dan misi sebagai guru penggerak. Di dalam blogspot Guru Ersani, pojok pembelajaran sepanjang lihat, ada sebuah pemikiran ketika menjadi seorang guru penggerak. Tergelitik hati untuk bergerak dan menggerakkan. Kata yang sangat membangun sekali. Tergerak dulu dari hati nurani yang paling dalam untuk mengantarkan anak dalam persiapan maupun perbekalan untuk mencapai kebahagiaan lahir maupun batin. Sebagai salah satu misi dari pendidikan, yaitu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batinnya. Di dalam pendidikan guru penggerak ini ada kegiatan mengenai aksi nyata. Segala sesuatu bisa baik apabila direncanakan dengan baik. Maka dengan metode inquiry apresiatif, di mana mengumpulkan poin-poin positif untuk digabungkan menjadi sebuah kekuatan besar, maka di tahapan perencanaan, tahap pertama, yang secara mendasar adalah pertanyaan utama. Di tahap ini, pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Peristiwa apa saja yang terjadi, berarti yang ingin dicapai dari tujuan pendidikan nasional diwujudkan dari pelajar Pancasila. Maka langkah pertama yang harus dilakukan menurut saya adalah mensosialisasikan Merdeka Belajar mencapai pelajar Pancasila. Apa yang muncul saat proses pembelajaran? Tentu saja saya melihat ketika di dalam proses belajar mengajar, baik secara tersirat maupun tersurat, ada semangat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian apa saja yang didapat? Tentu saja harapannya yaitu mendapatkan cara-cara atau proses dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Jika saya ingin membuat perubahan dengan konsep inquiry apresiatif, apa saja yang perlu saya pelajari lebih lanjut? Apakah strategi yang dilakukan untuk melaksanakan perubahan? Tentu saja perencanaan,
pengorganisasian, actuating dan controlling, kemudian sosialisasi merdeka belajar, dan pencapaian pelajar Pancasila. Bagaimana upaya mempertahankan pelaksanaan pencapaian visi sekolah yang sudah sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pengajaran yang diharapkan perlu dikolaborasikan sehingga capaiannya lebih meningkat. Penentu arah penelusuran. Pelajar Pancasila yang merdeka belajar mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman dengan persiapan dan pembekalan menuntun mencapai keselamatan dan kebahagiaan siswa dengan menjaga trikon. Mengelola perubahan positif. Memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. 1. Sosialisasi program ke teman sejawat, unsur pimpinan, siswa, dan orang tua. Tahap kedua, ambil pelajaran pada tahap ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. 2. Mengumpulkan data awal. Berdasarkan pengalaman di lapangan dengan pembelajaran, lebih diarahkan lagi ke pendidikannya. Ternyata siswa-siswi sebagai generasi penerus itu sangat luar biasa, sangat bisa dibanggakan. Tugas kita adalah Ingarso Suntulodo, berarti kita menuntun merdeka belajar. Kita lihat data awal yang dikumpulkan. Cukup lama ya loadingnya, maaf. Ternyata dari hasil awal bahwa anak-anak kita terutama di tingkat SMP betul-betul memiliki kodrat alami dan kodrat zaman yang perlu dituntun untuk lebih memberikan bekal dan persiapan. Ada yang masih malu-malu dan susah untuk mengapresiasikan, kemudian ada juga yang sangat semangat sekali. Ternyata program Merdeka Belajar yang selama ini dijalankan sebetulnya secara tidak langsung sudah dilaksanakan. Kita lebih penguatan. Jadi ketika siswa diberi kepercayaan untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengambil dan mengerjakan tugas, maka akan muncul profil-profil Pancasila dengan hasil yang cukup memuaskan dengan Ingarso Suntulodo, kemudian baik siswa-siswi kita memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa, yang kadang sangat menakjubkan, sangat bersemangat. Ada banyak materi-materi yang ingin disampaikan, yaitu dari sisi Majo Mangunkarso, jadi memberikan semangat. Kemudian ketika kita mendorong
supaya kreativitasnya muncul, maka anak akan sedikit-sedikit menemukan potensi dirinya. Jadi dengan semboyan yang ada di dalam filosofis ayah lagi ini dulu ya sebentar. Oh betul. Semboyan dari filosofis Ki Hajar Dewantara ini, ya susun tulodo ing madya mangunkarso dan tuturi handayani, memberikan bimbingan pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang ada. Dengan dimaksimalkan maka hasilnya sangat luar biasa. Jadi filosofis Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya sebatas slogan, tetapi merupakan aksi nyata. Kemudian tahap ketiga adalah menggali mimpi. Pada tahap ini dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal yang ingin dicapai diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Nah, melihat dari analisis refleksi serta pelaporan, maka bisa dilakukan organizing, yaitu pembuatan visi. Pelajar Pancasila yang merdeka belajar, mengembangkan kodrat alami dan kodrat zaman dengan persiapan dan pembekalan menuntun mencapai keselamatan dan kebahagiaan siswa dengan menjaga trikon, merupakan visi yang sederhana tapi penuh makna, dan dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari memang memerlukan energi yang cukup besar. Nah, dengan adanya pemahaman inquiry apresiatif, yaitu mengambil sisi-sisi positif kemudian disatukan, kemungkinan besar tujuan kita yang dirangkum dalam sebuah visi, misi maupun value diharapkan bisa terwujud. Tahap keempat, aksi nyata sederhana yang bisa saya ambil ya sebagai guru penggerak di dalam keseharian, yaitu menjabarkan rencana. Di tahap ini dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal yang penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pembuatan misi, nah, ini bisa dilakukan dengan tahap bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur perubahan. Kalau di dalam bagannya yaitu prakarsa perubahan. Contoh umum misalnya upacara bendera yang berpihak pada murid dan dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Hal seperti ini seperti upacara sederhana, tetapi di dalam pelaksanaannya untuk dinantikan oleh seluruh warga sekolah masih belum ya, karena belum ada kesadaran bahwa apapun upacaranya maka kita menghormatinya sebagai sebuah penghormatan. Upacara itu merupakan sebuah penghormatan. Daftar tindakan yang perlu dilakukan. Buat pertanyaan berarti melibatkan siswa dalam persiapan persediaan upacara bendera. Ambil pelajaran, apapun acaranya, upacara harus dihormati guna menambah rasa cinta bangsa dan negara, serta gali mimpi tertanam rasa kebangsaan. Kemudian terakhir, jabarkan rencana melibatkan semua unsur sekolah tentu saja, dari mulai stakeholder, guru maupun siswa itu sendiri sebagai subjek dan objek dia sendiri yang melakukan pembelajaran, dan kita yang sebagai seorang pendidik membimbing mereka untuk mencapai tujuannya. Kemudian aktu eksekusi pelaksanaan. Ini untuk salah satu bagian contoh saja ketika kita melakukan sebuah pengembangan di dalam inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja ini. Kemudian yang C, analisis SWOT. Jadi kekuatan, kelemahan, kemungkinan maupun ancaman ya, yang akan menghambat dari tujuan-tujuan kita. Diupayakan untuk tidak
apa namanya, kalau bahasa IA, jadi tidak kompeten gitu. Hal-hal negatif itu untuk tidak berlaku. Yang kita lihat dan kita gali itu hal-hal positif yang bisa kita satukan untuk menjadi suatu kekuatan. Kemudian yang D adalah membuat program praktik baik. Nah, terakhir, atur eksekusi. Di bagian ini memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan akhir aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Langkah yang akan diambil yaitu analisis SWOT, tentu saja dengan POAC-nya, planning, organizing, atau siapa yang terlibat, teman sejawat, unsur pimpinan, siswa, dan orang tua. Kalau perlu ditambah dengan masyarakat. Strateginya, tahap model manajemen perubahan paradigma IA, yaitu inquiry apresiatif berbasis pada kekuatan. Secara keseluruhan, yaitu mencapai tujuan ini dengan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana atau perubahan. Diaktuatingnya yaitu aksi nyata, merdeka belajar dalam kegiatan pelaksanaan, aksi baik serta pengimbasan. Prakasa, contohnya prakasa apa di IA? Strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid, kemudian perubahan apa? Penentu arah penelusuran pelajar Pancasila yang merdeka belajar, pengembangan kodrat alam dan kodrat zaman dengan nanti ini guru penggerak dulu. Pengembangan pelajar Pancasila yang merdeka belajar, pengembangan kodrat alam dan kodrat zaman dengan persiapan dan pembekalan, menuntun mencapai keselamatan dan kebahagiaan siswa dengan menjaga trikon. Tahapan pertanyaan dan daftar tindakan. Buat pertanyaan, upaya mewujudkan pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Tahap pertama, sosialisasi merdeka belajar mencapai pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Beraha Mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Kolaborasi bersama unsur guru, orang tua, pemangku kebijakan, masyarakat, dan siswa, serta semua unsur terkait. Ambil pelajaran sebagus apapun program, dalam pelaksanaan sebagus apapun program, yang terpenting adalah kesadaran dalam kolaborasi pelaksanaan mewujudkan tujuan bersama. Ini yang sangat perlu kita gali bersama, seperti pita yang selalu dicengkram oleh dasar negara kita Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Perbedaan pasti akan tetap ada, tetapi dengan nilai-nilai positif yang kita ambil dan disatukan, maka kita akan menjadi kuat, menjadi satu. Jadi aksinya meningkatkan kolaborasi semua lini agar bisa terhubung, sehingga bisa tergerak dan bergerak bersama. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan bersama tentu saja. Amin. Gali mimpi, tentu saja pelajar Pancasila yang kita harapkan siswa-siswi kita menjadi siswa pelajar Pancasila. Nah, tugas kita aksi dan kerja nyatanya yang sangat berat sekali. Perlu dukungan dari semua pihak. Jabarkan rencana dan desain, ya. Bagaimana analisis SWOT dan POAC-nya? Yang pertama, sosialisasi aksi dan kerja nyata, survei pemetaan analisis SWOT, kemudian kolaborasi pembuatan POAC, perencanaan, organizing, akuating, dan kontrol. Keempat, pelaksanaan aksi dan kerja nyata. 5, evaluasi dan pengembangan. Atau eksekusi upaya kelancaran aksi, pelaksanaan dilaksanakan secara kolaborasi, komponen sesuai tahapan, ketercapaian bertahap, perubahan sedikit demi sedikit tetapi pasti. Kategori pengembangannya yaitu pengembangan diri dan orang lain, tentu saja.
menunjuk praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran kemauan pribadi. 1. Menganalisis potensi diri, mengambil inisiatif, melakukan pengembangan diri sesuai dengan yang direncanakan, melakukan refleksi terhadap hasil pengembangan diri untuk perbaikan. Jenjang kompetensi yang ingin dicapai berkembang, layak atau cakap. Mahir melakukan refleksi terhadap potensi diri dan hasil pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan pendidikan yang dihadapi. Membiasakan diri melakukan refleksi terhadap potensi diri dan hasil pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan pendidikan dihadapi sehingga dapat menentukan tujuan pengembangan diri yang spesifik. Menjadi terbiasa melakukan refleksi secara terstruktur praktik kepemimpinan sehingga memiliki mekanisme dalam pengembangan diri secara mandiri. Inilah tahapan pengembangannya. Mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 1. Memetakan kebutuhan belajar warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Melakukan pendampingan kepada guru untuk melakukan pengembangan diri. 3. Melakukan pendampingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Mendorong warga sekolah menguasai kompetensi yang 5. Memberikan kesempatan kepada warga sekolah untuk melakukan pengembangan kompetensi di luar sekolah. Jenjang kompetensi berkembang, layak, cakap, dan mahir ini banyak sekali. Mulai dari memetakan, meningkatkan kualitas pembelajaran, menentukan strategi dan melakukan pendampingan, untuk pengembangan karir, ikut serta dalam kegiatan jejaring dan organisasi relevan seperti PGRI tentu saja misalnya. Diupayakan untuk terlibat di minimal setingkat ranting atau lebih tinggi lagi ke tingkat cabang. Berbagi praktik kepemimpinan sekolah, mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik, mendampingi pimpinan sekolah lain dan berinisiatif mengembangkan memperdayakan jejaring dan organisasi kepemimpinan sekolah. Praktik baik ini. Diupayakan untuk mencapai tujuan, menunjukkan bandang spiritual, moral, dan emosi dan melakukan kembang layak. Demikian pengembangan diri dan pengembangan orang lain yang sangat banyak sekali yang harus kita lakukan bertahap sehingga kita bisa memimpin pertemuan guru, memberi umpan balik, menunjukkan praktik, menyediakan dukungan. Kembali cakap mahir ini. Tahapan-tahapan sangat banyak sekali untuk proses menghantarkan atau menuntun siswa dalam mencapai kebahagiaan lahir maupun batin. Hal ini bisa tercapai dengan bersama kita bisa. Terakhir, setelah semua proses tahapan dilaksanakan sampai pada kontroling, setidaknya sampai di situ saja diupayakan untuk berkelanjutan. Demikian tahapan-tahapan yang ingin dicapai sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional mewujudkan pelajar Pancasila sebagai tenaga kependidikan dan guru. Kita bersama-sama untuk membangun sekolah dan membangun siswa-siswi yang kita cintai bersama. Walaupun setitik, dengan mengumpulkan seluruh kekuatan bersama, maka diharapkan menjadi kekuatan besar. Demikian yang bisa disampaikan mengenai aksi nyata yang direncanakan yang akan diupayakan untuk bisa setahap demi setahap dicapai. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di